Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darun Ibrahim dengan NIM 4314200013 dari kelas A Pendidikan Biologi. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu replikasi DNA. Replikasi DNA merupakan peristiwa DNA. Replikasi DNA adalah proses menyalin molekul DNA beruntai ganda. Kedua untai berfungsi sebagai tempat untuk reproduksi untai yang berlawanan. Proses replikasi DNA ini terjadi dalam semua bentuk kehidupan dengan DNA. Baik, selanjutnya ada model DNA. Yang pertama, model konservatif. Rantai DNA lama tetap tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan untuk dua rantai DNA baru. Model semi-konservatif. Dua rantai DNA lama terpisah dan rantai baru disintesis dengan prinsip komplementasi pada masing-masing rantai DNA lama. Baik, yang ketiga ada model dispertif. Beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan untuk sintesis rantai DNA baru. Baik, kita masuk pada polimerase DNA. Polimerase DNA adalah enzim-enzim yang menciptakan molekul DNA dengan merakit nukleotida blok bangunan DNA. Kemudian ada struktur DNA polimerase. Struktur DNA polimerase diketahui melalui kristalografi menyerupai tangan kanan. DNA polimerase dianalogikan terbagi atas tiga bagian, yaitu ibu jari, jari-jari tangan lainnya, serta telapak tangan. Baik, kita masuk pada enzim-enzim yang terlibat dalam replikasi DNA. Yang pertama ada helikase. Enzim helikase memutuskan ikatan-ikatan hidrogen yang menyatukan kedua untaian DNA sehingga terbentuk garpu atau cabang replikasi. Yang kedua ada topoisomerase. Enzim topoisomerase yang berperan dalam replikasi DNA adalah topoisomerase tipe 2 yang disebut dengan DNA girase. Yang ketiga ada DNA primase. Enzim DNA primase menempel pada DNA dan menyintesis RNA primer yang pendek untuk memulai atau menginisiasi sintesis pada untai pengarah. Kemudian ada enzim DNA polimerase. Enzim DNA polimerase merupakan enzim utama yang mengkatalisasi proses polimerase nukleotida menjadi untaian DNA. Selanjutnya ada DNA ligase. Enzim DNA menggabungkan fragmen-fragmen Okazaki atau langging strand saat proses replikasi. Enzim ini juga menggabungkan potongan-potongan DNA yang baru disintesis. Dan yang terakhir ada DNA girase. DNA girase membantu proses unwinding. Baik, kita masuk pada proses replikasi DNA. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping ini. Secara umum, replikasi DNA meliputi tahap-tahap replikasi berikut. Yang pertama, inisiasi sintesis DNA. Yang kedua, pemanjangan untaian DNA. Yang ketiga, lisasi fragmen-fragmen DNA. Dan yang keempat ada terminasi sintesis DNA. Baik, perbedaan replikasi pada prokariotik dan eukariotik. Pada sel prokariotik, yang pertama, replikasi DNA terjadi di dalam sitoplasma. Yang kedua, memiliki satu daerah origen pada tiap molekul DNA. Yang ketiga, permutusan ikatan hidrogen antar pasangan basa dibantu oleh DNA girase. Kemudian ada intermediate. Pada replikasi DNA menghasilkan dua struktur seperti garpu dan satu struktur menyerupai gelembung. Selanjutnya ada sintesis DNA
pada untai leading dan lagging dilakukan oleh DNA polimerase 3. Selanjutnya ada panjang fragmen Okazaki 1000 sampai 2000 nukleotida dan laju replikasi sangat cepat yakni 2000 bp per sekon. Baik pada sel eukariotik. Yang pertama, replikasi DNA terjadi di dalam nukleus. Yang kedua, memiliki beberapa titik daerah origin pada tiap kromosom. Selanjutnya, tidak membutuhkan DNA girase dalam memutuskan ikatan hidrogen antar pasangan basa. Selanjutnya, panjang fragmen Okazaki 1000 sampai 2000 nukleotida. Kemudian ada intermediate, pada replikasi DNA menghasilkan kelipatan struktur garpu. Dan yang terakhir, laju replikasi lambat yakni 100 nukleotida per sekon. Baik, itulah penjelasan materi tentang replikasi DNA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.